kita berjumpa lagi di channel Breakthrough Kids. Hari ini Miss bawa buah loh. Ada buah yang Miss ini bawa. Siapa yang tahu buah apa ini? Tada! Iya, ini buah jeruk. Wah, siapa yang suka makan buah? Suka makan buah? Bagus, makan buah itu selain segar, iya kan? Buah juga membuat tubuh kita sehat karena banyak mengandung vitamin. Seperti buah jeruk ini, di dalam buah jeruk ini banyak kandungan vitaminnya, vitamin C yang sangat berguna buat tubuh kita, ya. Nah, hari ini anak-anak di sini membuat es jeruk. Oh, siapa yang suka es jeruk? Oh, suka? Miss ini juga suka loh. Perhatikan ya, nih, Miss ini mau membuat es jeruk nih. Miss ini bisa membuatnya. Makanya kalian semua, ayo kita belajar membuat es jeruk. Perhatikan baik-baik ya, supaya nanti ketika di rumah bisa bantu mama. Atau kalian juga bisa buat sendiri, karena gampang sekali. Perhatikan ya, ini dia. Miss ini nyiapin jeruk. Nah, ini jeruk yang sudah dipotong. Nanti kalau kalian membuat di rumah, minta tolong mama untuk potongin seperti ini ya. Jadi nggak boleh bermain pisau ya. Oke. Nah, di sini juga sediain gula pasir. Nih, gula pasir rasanya, iya, rasanya manis. Lalu ada air putih dan ada es batu. Nah, pertama-tama ya, di sini akan putar jeruk ini dulu ya untuk memeras jeruknya ya. Gampang ya, coba perhatikan. Tinggal taruh, lalu putar deh. Tuh, putar. Ayo putar lagi. Tuh, putar lagi. Putar lagi. Putar lagi ya, sampai jeruk ini mengeluarkan sari jeruknya. Nah, sudah seperti ini. Satu lagi ya. Untuk 1 gelas kita bisa memeras boleh 2 jeruk atau 3 jeruk ya. Nah, oke, kita putar lagi ya. Nah, sudah cukup banyak nih anak-anak ya. Nah, setelah kita peras, maka keluar sari jeruknya. Nah, setelah itu kita tuang di gelas ya. Kita tuang di gelas nih. Sebentar ya. Oke, ini buka dulu. Nah, sari jeruknya tuh sudah cukup banyak ya. Wow, pasti lezat sekali. Ada yang sudah kepengen? Tunggu dulu. Ya, nih kita tuang deh. Cukup ya, karena ini tadi jeruknya cukup besar. Jadi segini aja ya. Nah, setelah itu kita kasih apa tadi ini? Gula pasir sebanyak bisa 2 atau 3 sendok ya, sesuai selera kalian. Kalau kalian sukanya rada manis bisa lebihan ya. Setelah itu kita aduk nih supaya gula pasirnya larut dengan sari jeruknya. Nah, setelah itu kita tuang air. Wow, kita tuang airnya, lalu
ya kan? Segar sekali ya. Kalau pas panas-panas seperti ini kita minum es jeruk, wah, pasti seru banget, pasti segar banget ya. Nah, setelah itu kita kasih es batunya anak-anak. Gampang kan? Kita kasih es batunya sesuai selera ya. Nah, sudah jadi deh. Wow, es jeruknya. Wow, coba lihat nih, seru kan? Wow, coba ya, di sini cobain dulu ya. Gimana rasanya ya? Duh, di sini juga udah gak sabar nih. Tunggu ya anak-anak ya. Wah, segar sekali es jeruknya. Coba. Wow, segar sekali loh. Selain rasanya manis, ada asam-asamnya, tapi jadi segar sekali. Coba sekali lagi. Wah, segar sekali ya. Gampang ya ternyata membuat es jeruk itu. Ya, kalian bisa coba praktekin di rumah bersama mama. Bantu mama membuat es jeruk ya. Mantul, mantap betul. Yang segar sekali ya kan. Wow, seru sekali ya. Es jeruknya sudah jadi. Yeay! Tada! Es jeruk yang manis, es jeruk yang segar. Siapa yang mau? Wow! Kalian sudah melihat tadi kan cara membuat es jeruk gampang ya. Kalian bisa membantu mama kalian. Kalian juga bisa membuat sendiri kan? Bisa dibantu sama kakak kalian. Ya, seru ya. Supaya kita bisa menikmati kesegaran dari es jeruk, ya kan? Nah, anak-anak, di tangan Miss Rini kan ada es jeruk, ya kan? Nah, karena Miss Rini mempunyai es jeruk, maka Miss Rini bisa menikmati es jeruk ini. Nih, Miss Rini bisa menikmati, bisa merasakan, coba nih ya, merasakan kesegaran es jeruk. Di sini bisa menikmatinya, bisa menikmati segarnya es jeruk ini, manisnya es jeruk ini, ya kan? Nggak cuman dalam keinginan saja, tapi di sini benar-benar bisa merasakannya, bisa menikmatinya. Kenapa? Karena Miss Rini mempunyainya, Miss Rini memiliki es jeruk ini. Coba kalau Miss Rini nggak punya, di tangan Miss Rini nggak ada es jeruk. Pengen yang manis-manis nih, pengen yang segar nih. Pasti segar banget nih kalau minum es jeruk gitu kan. Tapi gak ada nih, jadi nggak bisa merasakan. Kalau kita nggak mempunyai, kalau Miss Rini nggak punya es jeruk, Miss Rini nggak bisa menikmati tadi kesegarannya. Ya, berbeda dengan ketika kita mempunyai. Jadi ketika kita mempunyai, kita bisa menikmatinya, bahkan kita bisa membagikannya. Di sini bisa bagikan es jeruk ini buat orang-orang yang menginginkannya. Betul? Kenapa? Karena di sini bisa membuatnya lagi, dan di sini bisa membagikannya. Di sini bisa menikmati, dan di sini bisa membagikannya. Ya, yuk bilang sama-sama yuk. Ketika aku, ayo sekali lagi ya, yuk. Ketika aku mempunyai sesuatu, aku bisa menikmatinya, bahkan aku bisa membagikannya. Nah, coba kalau sekarang es jeruknya diganti ya. Oke, coba sekarang es jeruknya diganti dengan tada! Siapa yang tahu ini? Aha, ini adalah sebuah hati yang mengasihi Tuhan. Digambarkan dengan gambar seperti ini, dengan bentuk love seperti ini. Ini adalah hati yang mengasihi Tuhan. Siapa di sini yang dipenuhi dengan hati yang mengasihi Tuhan? Siapa di sini anak Tuhan? Wah, semua di sini anak-anak Tuhan. Di sini percaya semua memiliki hati yang mengasihi Tuhan ya. Nah, kalau kita bisa
memiliki hati yang mengasihi Tuhan, pasti kita bisa merasakan kasih Tuhan, ya kan? Kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, kita bisa menikmati kasihnya Tuhan. Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kita bisa menikmati sukacita bersama dengan Tuhan, ya kan? Coba siapa di sini yang ketika memuji Tuhan nih, seperti lagu kemarin, happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Wow, di sini percaya ketika kita memuji Tuhan, tadi kan seperti tadi kita nyanyikan, kita memuji Tuhan, kita pasti dekat dengan Tuhan. Ketika dekat dengan Tuhan, kita bisa merasakan kasihnya Tuhan. Kita bisa alami ketenangan, kita alami kedamaian, sukacita yang melimpah karena kita mempunyai seperti es jeruk tadi, ya kan? Karena mempunyai es jeruk, kita bisa menikmati es jeruk. Karena kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, kita bisa merasakan kasihnya Tuhan, ya kan? Bahkan ketika kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, kita bisa membagikan kasih Tuhan itu dengan cara kita bisa membagikan sukacita kita bisa membagikan kedamaian, sukacita, ketentraman yang kita rasakan kepada orang-orang yang tidak memiliki kasih Tuhan. Karena coba kalau kita nggak memiliki kasih Tuhan, pasti kita nggak bisa merasakan kasih Tuhan, ya kan? Itu sebabnya hati yang mengasihi Tuhan harus selalu kita miliki, ya. Yuk bilang yuk, Tuhan Yesus, beri aku hati yang mengasihi Tuhan, supaya di dalam hidupku selalu ada hati yang mengasihi Tuhan. Aku tidak mau kehilangan hati yang mengasihi Tuhan. Aku berdoa, biarlah hati yang mengasihi Tuhan selalu ada di dalam hidupku. Selalu ada, melimpah, memenuhi hatiku. Yes, hati yang mengasihi Tuhan itu gak boleh hilang ya. Kalau hilang gimana? Ya, nanti kita gak bisa rasain kasih Tuhan, gak bisa rasain ketenangan, kedamaian, ya kan? Karena seperti lagu tadi, happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Wow, jadi kalau kita sampai kehilangan hati yang mengasihi Tuhan, itu berbahaya. Nanti kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Yuk, jangan sampai hilang ya. Yuk bilang sekali lagi, aku pastikan. Yuk bilang yuk, aku pastikan hati yang mengasihi Tuhan senantiasa ada dalam hidupku. Yes. Nah anak-anak, di sebuah kota yang bernama kota Efesus, ya. Ini sebuah kota, kotanya bernama Efesus. Orang-orang di sana tadinya memiliki kasih, hati yang mengasihi Tuhan, memiliki kasih akan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera seperti kita, ya kan? Selalu bersukacita, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Selalu ada Tuhan dalam hidup kita. Tapi jemaat Efesus kehilangan kasih, hati yang mengasihi Tuhan itu hilang dalam hidup mereka. Kenapa hilang? Karena mereka nggak menjaganya. Jadi hati yang mengasihi Tuhan itu hilang dalam hidup mereka. Di sini nanya, kalau hati yang mengasihi Tuhan hilang seperti ini, bahaya nggak? Bahaya kan? Kalau hilang gimana tadi? Ya, kita nggak bisa rasain sukacita nanti, damai sejahtera. Nanti bawaannya takut, di dalam gelap takut, di rumah sendirian
di kamar sendirian takut. Wah, nggak enak kan memiliki rasa takut. Jadi karena jemaat Efesus tadi kehilangan hati yang mengasihi Tuhan, Rasul Paulus, murid Tuhan Yesus, sangat sedih. Rasul Paulus sangat peduli sama orang-orang di kota Efesus. Itu sebabnya Rasul Paulus berdoa buat orang-orang Efesus. Rasul Paulus bahkan membagikan kasih Tuhan itu, karena Rasul Paulus memiliki kasih Tuhan yang melimpah dalam hidupnya. Rasul Paulus bisa membagikannya karena Rasul Paulus memilikinya. Seperti jeruk tadi, ketika kita memiliki, kita bisa merasakan dan kita bisa membagikannya. Rasul Paulus, murid Tuhan Yesus, memiliki kasih yang melimpah, sehingga Rasul Paulus bisa membagikan kasih itu. Rasul Paulus mengasihi mereka. Rasul Paulus peduli sama orang-orang di kota Efesus. Rasul Paulus sangat memperhatikan mereka, sangat peduli supaya mereka tidak kehilangan hati yang mengasihi Tuhan. Rasul Paulus peduli. Yuk bilang yuk, seperti Rasul Paulus peduli, demikian juga aku mau peduli. Ya, Rasul Paulus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ingat nggak anak-anak? Ketika di sebuah perkawinan di Kana, ya kan, di sebuah pesta, anggurnya habis. Ingat? Ya, anggurnya habis di sebuah pesta. Nanti tamu-tamu minum apa? Ya kan? Nah, Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus membuat mujizat di sana, mengubahkan air menjadi anggur. Seperti Tuhan Yesus yang peduli waktu itu mengubahkan air menjadi anggur, ya kan? Demikian juga dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus peduli sama orang-orang di kota Efesus yang kehilangan kasih yang mula-mula, yang kehilangan hati yang mengasihi Tuhan. Karena yang mengasihi Tuhan itu sangat penting. Jadi Rasul Paulus peduli. Nah, ketika Rasul Paulus peduli, Rasul Paulus membagikan kasih Tuhan itu. Rasul Paulus sangat peduli dan Rasul Paulus selalu berdoa supaya orang-orang di kota Efesus kembali memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak, siapa di sini tadi yang mengasihi Tuhan? Oh, setiap kita melimpah dengan hati yang mengasihi Tuhan kan? Sekali lagi berdoa yuk, supaya hati kita melimpah dengan kasih Tuhan. Yuk bilang dengan sungguh-sungguh ya, Tuhan Yesus, beri aku hati yang mengasihi Tuhan, supaya hati yang mengasihi Tuhan melimpah dalam hidupku, tercurah melimpah dalam hidupku, sehingga aku dipenuhi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, kita pasti bisa membagikannya, ya kan? Gampang sekali. Nah, siapa di sini yang punya kakak atau adik? Atau pasti kalian punya mama atau papa? Atau mungkin di rumah kalian ada oma atau opa, ya kan? Kita bisa membagikan kasih Tuhan itu karena kita memiliki, karena kita mempunyai, ya kan? Seperti Aizruk tadi, punya Aizruk, bisa menikmati dan bisa membagikannya. Demikian juga dengan hidup kita, dengan hidup kalian bisa membagikannya, bisa peduli sama orang-orang di sekeliling kalian. Contohnya nih, mungkin kakak kalian, ya penanya atau pensilnya lagi mau pakai nggak ada, kita bisa peduli, kita bisa meminjamkannya. Atau mungkin ketika bermain bersama teman, ya kan, lalu ya mainannya rusak, kalian bisa meminjamkannya karena hati kalian melimpah dengan sukacita, bukan malah berebut, bukan malah enggak boleh,
Tapi kita hati yang mengasihi Tuhan ada dalam hidup kita, ada sukacita. Kita bisa membagikan sukacita itu melalui perbuatan kita, melalui senyuman kita, melalui sukacita kita, ya kan? Nah, mulai hari ini pastikan kita bisa peduli sama orang-orang di sekeliling kita. Kita mau peduli seperti Tuhan Yesus peduli. Kita mau peduli seperti Rasul Paulus peduli. Amin anak-anak. Yuk bilang sekali lagi yuk. Aku percaya, sekali lagi yuk. Aku percaya hari ini hidupku dipenuhi dengan sukacita Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan, sehingga aku yang dipenuhi dengan hati yang mengasihi Tuhan, aku bisa peduli sama orang-orang di sekelilingku. Aku mau membagikan kasih Tuhan itu buat orang-orang di sekelilingku dengan hal-hal yang sederhana yang bisa aku lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah atasku. Amin. Nah anak-anak, ini waktunya kita memuji Tuhan. Di sini mengajak kalian semua untuk bangkit berdiri yuk. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di sini percaya hari ini sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Ayo kita sungguh-sungguh memuji Tuhan ya. Dengan sungguh-sungguh ya. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di sini minta kalian untuk ikutin gerakannya ya. Bisa ya, dengan sungguh-sungguh ya. Kita latihan ya. Oke, sekali lagi yuk. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dengan sungguh-sungguh. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Yuk bilang sama-sama yuk. Haleluya. Haleluya. Yes, Yesus dahsyat. Oh, di sini percaya hari ini kasih Tuhan melimpah. Yuk bilang sama-sama yuk. Tuhan Yesus, bilang ya. Yuk doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, aku percaya hari ini ada kasih Tuhan yang melimpah, yang Tuhan curahkan dalam hidupku, sehingga aku selalu menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, sukacita Tuhan dalam hidupku. Amin. Sekali lagi yuk, kita menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih
kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awalnya mulai ya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oh yes, Misteri percaya hari ini sukacita Tuhan melimpah atas hidup kita. Amin anak-anak. Sekarang angkat tangannya ya, Misteri berdoa ya. Sungguh-sungguh mari kita angkat tangan kita. Oh Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya hari ini Tuhan Engkau sedang terus mencurahkan kasih-Mu yang melimpah atas kami Tuhan. Ada hati yang mengasihi Engkau Tuhan, yang Tuhan sedang terus curahkan dalam kehidupan kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, mereka yang melihat tayangan ini Tuhan, berapapun usia mereka Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau yang menjangkau hidup kami Tuhan. Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, dan Engkau memunculkan generasi ini, generasi yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, generasi yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga mereka, kami dimunculkan menjadi umat yang berbeda Tuhan. Terjadilah atas hidup kami Tuhan, termeterailah firman-Mu dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ingat anak-anak, jangan sampai kasih Tuhan itu hilang dalam hidup kita. Pastikan selalu ada di hidup kita kasih Tuhan, sehingga Misteri percaya dimanapun kita berada, kita bisa alami sukacita Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa alami kedamaian Tuhan. Dan sukacita dan kedamaian Tuhan itulah yang akan kita bagikan. Itulah yang akan membuat orang-orang di sekeliling kita menikmati kasih Tuhan. Engkau adalah anak yang berbeda. Yuk katakan, aku adalah anak yang berbeda. Aku adalah anak yang cinta Tuhan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.